Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mel Oktaviani. Pada pertemuan ke-13 ini, saya akan membahas mengenai routing fundamental pada mata kuliah jaringan komputer. Routing fundamental ini merupakan teori dasar yang akan kita bahas mengenai routing. Kita akan menentukan bagaimana router tersebut melakukan forwarding melalui jalur-jalur terdekat atau yang paling efisien. Dalam routing ini, ada dua jenis router. Yang pertama ada routing statik dan routing dinamis. Routing statik ini sendiri akan ditentukan secara statik dan akan melalui jalur yang sudah ditentukan. Sedangkan routing dinamis adalah memberikan otomatisasi pada router untuk menentukan jalur mana yang terbaik. Langsung saja di sini saya akan membahas mengenai routing protokol, di mana seperti pembahasan di pertemuan sebelumnya, routing ini berkaitan dengan OSI layer yang terdapat pada 7 lapisan yang menangani dari suatu jaringan komputer. Layar pertama yang paling bawah adalah physical, kemudian yang kedua ada data link, kemudian yang ketiga network, keempat transport, kelima season, keenam presentation, dan yang ketujuh adalah application, di mana dari gambar ini komunikasi yang terjadi dari PC1 ke PC2 terlihat di PC1. Di PC1 ini ke layar yang ketujuh beroperasi diawali dari PC1. Nah, dari layar 7 ini menentukan FTP ataupun HTTP ataupun application-nya yang akan dilakukan dan dijalankan oleh OSI layer ataupun protokol. Nah, di sini kemudian lanjut ke layar 6 dan 5, di mana dia akan menghantar prestasi atau memformat data. Kemudian pada layar 4 akan membentuk suatu web yang akan dikirim dari layar 3 dan 1. Akan menentukan operasi melalui media transmisi dan melewati beberapa router. Dan hanya 3 router di sini yang bekerja, di mana tadi layar pertama ada physical, kemudian layar kedua ada data link, kemudian layar ketiga ada network. Sampai diterima ke PC2 melalui layar 1, sampai akhirnya diterima ke layar 7. Nah, itu adalah penjelasan dari paket data suatu jaringan komputer berdasarkan OSI layer model. Seperti yang kita lihat dari router 1, router 2, dan router 3, kita akan menentukan ke bagian mana router tersebut mencari jalan terbaiknya. Nah, di sini misalkan terdapat jaringan topologi, terdapat dua jaringan, di mana jaringan pertama memiliki network ID, yaitu 192.168.1.0/24 yang terhubung melalui router ke jaringan luar, yaitu ke network ID-nya 192.168.3.0/24. Di antara router 1 dan router 2 ini nantinya akan ditentukan router akan memilih jalurnya berdasarkan yang matriks, yaitu jalur terbaik menurut router di sini. Dalam memilih jalur terbaik, router akan menggunakan protokol routing statis dan dinamis untuk meneruskan data sekaligus membangun tabel routing. Nah, tabel routing yang dilakukan oleh router ini akan membaca dari topologi jaringan yang terhubung ke router tersebut. Masing-masing dia akan menyimpan dari perangkat-perangkat yang terhubung ke router tersebut. Kemudian, router menggunakan tabel routing tersebut untuk menentukan jalur terbaik dalam meneruskan data paketnya. Nah, routing menggunakan tabel route ini untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya dengan melakukan forwarding antar jaringan. Nah, berikutnya di sini jalur terbaik yang dipilih oleh routing protokol ialah berdasarkan nilai atau metrik yang digunakan untuk menentukan jarak untuk mencapai jaringan. Di mana nanti metrik-metriknya ini bisa bermacam-macam. Nah, kita lihat dari metrik ini adalah nilai yang digunakan untuk mengukur jarak ke jaringan tertentu. Nah, kemudian jalur terbaik ke jaringan ini adalah jalan yang dengan matriks terendah. Ini adalah nantinya bisa bermacam-macam, bisa dari hop yang melewati beberapa router. Nantinya matriks ini juga akan mencari yang terbaiknya, yaitu yang terendah atau melewati jalur yang paling dekat. Nah, kemudian di sini
Protokol routing dinamis menggunakan aturan dan matriks mereka sendiri untuk membangun dan mempelajari, memperbarui tabel routing tersebut. Nah, kalau tadi statiknya berdasarkan administrator jaringannya, kita tentukan jalur mana nih? Yang pertama ada routing information protocol atau RIP, hop count, kemudian open short text path first berdasarkan bandwidth kumulatif dari sumber ketujuan. Kemudian Ancient Interior Gateway Routing Protocol atau AEJRP, Bandwidth, Delay, Load, and Reliability. Nah, ketika semua telah terkonfigurasi, maka ada yang namanya model load balancing, di mana ketika router memilih 2 atau lebih jalur ketujuan dengan metrik yang sama, maka router meneruskan paket menggunakan kedua jalur yang sama. Nah, di sini ada load balancing dapat meningkatkan kinerja jaringan, di mana kinerja jaringan bisa menyeimbangkan paket yang dikirim dan tidak batal di jalur tersebut. Nah, kemudian di sini load balancing dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kedua protokol, dinamis ataupun statis, di mana jadi keduanya bisa digunakan. Nah, di sini terdapat gambar, misalkan dari R1 ini ditunjukkan ke PC1 ke PC2. Mereka bisa melewati R1, R2, R3 langsung masuk ke sini. Dan juga bisa melewati R1, R4, R3, jadi tanpa melewati R2 langsung bisa ke PC2 ini. Lalu dicari matriks-matriks terbaiknya oleh sistem yang ada di routernya sendiri. Nah, lanjut. Routing statik, di mana routing statik dan default routing statik dapat dilakukan setelah interface yang terkoneksi ditambah ke dalam table routing. Di mana routing statik dikonfigurasi secara manual, jadi nggak bisa nih kita konfigurasi secara otomatis. Kemudian routing statik harus diperbarui secara manual jika topologi berubah. Jadi kita ada tambahan jaringan, kita harus mengubah routing statiknya, atau topologi baru kita harus merubahnya juga. Nah, kemudian mengkonfigurasi routing statik ke dalam jaringan tertentu menggunakan perintah IP route, network must next hop IP exit int. Jadi, dari situ kita harus bisa mengkonfigurasi menggunakan IP perintah IP route-nya. Nah, kemudian mengkonfigurasi default routing statik menggunakan perintah IP route dari 0.0.0 spasi 0.0.0.0, kemudian exit limped next hop IP. Nah, seperti itu. Kemudian di sini terdapat default routing static, di mana kita lihat pada gambar di sini, kita fokus pada R1. Ketika proses R1 pada command line kemudian masukkan IP route-nya sesuai dengan perintah yang ada untuk serial di sini, lalu di exit, maka ketika show IP route, di sini show IP route dengan gateway-nya, maka sudah terbentuk. Jadi agar si IP di cabangnya itu bisa terkoneksi, ini untuk default routing statiknya ya. Hanya beberapa config sudah cukup untuk routing default secara statik. Nah, tapi jika routing statiknya tidak default, kita punya metriknya sendiri. Nantinya akan ada tambahan perintah lagi pada routingnya. Nah, kemudian di sini sudah connected, kita fokus, kita setting di R2-nya. Jadi, routing statik R2-nya ini beda ya, bukan 0.0.0 lagi. Jadi, 255.255.255 gitu. Tapi sudah dimetrikan. Jadi, kita butuhkan IP-nya untuk diambil dari seberangnya, seberang sini nih, guys. Network seberangnya ini kita ambil di mana ada IP 192.168.11.0/24 dan 192.168.10.0/24. Nah, jadi ada dua network yang berbeda, maka kita harus nge-route-nya juga dua-duanya. Nah, perlu diingat ya teman-teman, karena ini dua network yang beda, lalu di-insert, maka di sini telah terbentuk IP yang 10
dan yang 11 seperti ini. IP yang 10 dan IP yang 11. Seperti ini. Kemudian connected. Nah, selanjutnya routing dinamis, di mana routing dinamis ini digunakan oleh router untuk berbagi informasi tentang reachability dan status jaringan pada lokasi yang jauh atau remote network. Di mana kemudian digunakan agar bisa tetap memelihara dan memperbaharui table routing mereka secara otomatis. Nah, kalau ini ada perubahan topologi networknya nambah, maka dia akan secara otomatis nge-routing sendiri gitu. Kemudian di sini ada protokol routing dinamis IP4, di mana routing Cisco dapat mendukung berbagai protokol routing dinamis IPv4 termasuk EIGRP atau Exchange Interior Gateway Routing Protocol, kemudian OSPF, Open Shortest Path First, kemudian ISIS, Intermediate System to Intermediate System, kemudian RIP atau Routing Information Protocol. Nah, kita bisa lihat gambar di sini, di mana kita bisa mencari informasi apa aja sih yang ada di routing yang dinamis ini. Nah, pas kita masuk ke dalam router dan terminal configuration, lalu kita ketikkan router, kemudian tanda tanya seperti ini. Seperti ini. Atau help biasanya, maka akan muncul fungsi-fungsinya. Nah, di sini ada BGP, ada IRGRP, ada ISIS, ada ISO IGRP, kemudian mobile, ODR, OSPT, kemudian OSPF versi 3, ada RRP juga gitu. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai protokol routing dinamis IPv6 atau versi 6, di mana router Cisco dapat mendukung berbagai protokol routing dinamis IPv6 termasuk ada RIPNG, OSPF versi 3, kemudian EIGRP. Nah, di mana perbedaan di protokol-protokolnya ya. Di sini kita bisa config juga, tapi perbedaannya adalah sebelum root menggunakan IPv6, lalu spasi, lalu tanda tanya di sini. Maka akan muncul AIGRP, kemudian SPF, RIP, dan seperti itu teman-teman. Kemudian routernya di sini config, dan seperti itu untuk perbedaan dari protokol routing dinamis versi 4, IP versi 4 dan versi 6 sendiri di sini. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.